Statistics can be meant to prove anything, even the truth. Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Zul. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan bagaimana cara memprediksi heart disease menggunakan faktor analisis dan logistic regression. Berikut merupakan anggota dari tim 11. Berikut merupakan table of content yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Kemudian untuk latar belakangnya, World Health Organization memperkirakan sebanyak 12 juta kematian terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya karena penyakit jantung. Setengah dari kematian di Amerika Serikat dan negara maju lainnya juga disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Prognosis awal penyakit ini dapat membantu dalam membuat keputusan mengenai perubahan gaya hidup pada pasien berisiko tinggi dan juga dapat mengurangi komplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam meningkatkan resiko penyakit jantung dan memprediksi resiko terkena penyakit jantung di masa mendatang berdasarkan faktor-faktor tersebut. Dataset yang digunakan yaitu berupa informasi pasien yang berasal dari studi kardiovaskular yang sedang berlangsung pada penduduk kota Framingham yang diakses melalui website Kaggle, di mana mencakup lebih dari 4.000 catatan dan 15 atribut. Dengan setiap atributnya merupakan faktor resiko potensial yang terdiri dari faktor demografis, faktor perilaku, dan juga faktor medis. Berikut adalah tampilan dataset yang kami gunakan. Kemudian untuk menganalisisnya, kami menggunakan dua metode analisis, yaitu faktor analisis dan logistic regression. Pertama, kami akan membahas mengenai faktor analisis terlebih dahulu. Faktor analisis merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Dari faktor analisis ini terdapat berbagai stage, dari menentukan tujuan faktor analisis hingga melakukan validasi dari hasil pengolahan menggunakan faktor analisis. Pertama, dalam stage pertama terdapat tujuan faktor analisis. Tujuan dari faktor analisis pada penelitian ini adalah untuk data summarization dan data reduction, yang dapat diartikan dengan mengelompokkan variabel, kemudian mereduksi variabel yang sekiranya dapat direduksi. Selanjutnya pada stage 2 adalah desain faktor analisis. Pada penelitian ini menggunakan dataset dari Kaggle dengan data sejumlah 4.238 dan memiliki 10 variabel yang terdiri mulai dari current smoker hingga heart rate. Selanjutnya masuk ke stage 3 di mana kami melakukan uji asumsi. Pada uji asumsi terdapat dua asumsi yang kami gunakan, yaitu Visual Explanation Correlation dan Barrel Test and MSA Values. Dan berikut adalah hasil dari Visual Explanation Correlation. Dan berikut adalah hasil dari KMO dan Barrel Test di mana KMO MSA tersebut senilai 0,646 yang melebihi dari 0,5 dan terdapat signifikasi pada Barrel Test yang sebesar 0,0 dan itu kurang dari 0,5 sehingga mengujian dapat dilanjutkan. Next. Dan pada selanjutnya pada stage 3 yaitu anti-image matrix, dan berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua nilai MSA yang lebih dari 0,5 sehingga asumsi terpenuhi dengan pengujian yang dapat dilanjutkan. Dan selanjutnya kami menguji commonalities pertama, di mana commonalities menunjukkan apakah nilai variabel yang diteliti dapat menjelaskan faktor atau tidak. Jika nilai extraction lebih dari 0,5 maka pengujian dapat dilanjutkan. Dan terdapat pada tabel tersebut variabel yang memiliki nilai extraction kurang dari 0,5 yaitu ada total call yang sebesar 0,178 dan heart rate di mana sebesar 0,263. Maka dari itu kami mengolah penelitian dengan menghilangkan variabel total call dan heart rate. Dan selanjutnya pada variabel kedua yaitu tersisa 8 variabel di mana diperlukan kembali menganalisis ulang dari stage 3. Dan terdapat bisa kita lihat dari tabel tersebut terdapat variabel yang memiliki nilai extraction kurang dari 5 yaitu adalah prevalence di mana sebesar 0,014. Maka dari itu kami mengulang penelitian dengan menghilangkan variabel prevalence. Lalu pada percobaan kedua, tersisa 7 variabel yang kami melakukan kembali penelitian kami lakukan sehingga didapatkan bahwa menurut tes Bartlett dan KMO hasilnya menunjukkan good fit. Hasil keluaran tersebut memiliki nilai extraction di atas 0,5 yang berarti data tersebut sudah memenuhi uji asumsi. Setelah sempat kita menentukan faktor yang dicocokkan keseluruhan, skor scratch digunakan untuk melakukan kegiatan ini.
Lalu dari hasil tersebut dapat bahwa kumulatif persentase mencapai 83,67%, yang hal ini menunjukkan bahwa 3 faktor tersebut variasinya masih cukup tinggi. Lalu berdasarkan Skripal ini didapat bahwa jumlah faktor terakhir yang memiliki eigenvalue di atas 1 adalah 3, maka dari itu pengelompokan menjadi 3 faktor. Lalu kami melakukan intervalasi faktor di mana kami menunjukkan data komponen analisis sebelum dirotasi dan sesudah dirotasi, di mana pada hasil tersebut digunakan bahwa nilai komponen analisis bertujuan untuk melihat penempalan variabel. Lalu pada selanjutnya kita melakukan validasi komponen analisis, di mana kita membagi 2 data dan hasil dari kedua data tersebut menunjukkan nilai komponen analisis yang tidak berbeda jauh, sehingga data dinyatakan valid. Dari situ kami menemukan 3 faktor, yang pertama adalah tekanan darah, yang kedua kebiasaan merokok, dan yang ketiga faktor gula darah. Selanjutnya kami melanjutkan dengan metode logistic regression yang bertujuan untuk memprediksi kemungkinan terkena serangan jantung dalam 10 tahun ke depan yang sudah dikelompokkan dari faktor analisis tadi. Ya, dan kemudian data itu dipisah dengan rasio 70-30 untuk memvalidasi dan pengembangan model. Berikut merupakan data untuk logistic regression. Berikut merupakan tahap dari logistic regression. Dari overall fit yang pertama dapat dilihat bahwa ada iteration yang berbeda dari -2 log likelihood. Nah, di sini ternyata variabel independennya itu lebih besar daripada model yang dimasukkan dengan variabel independen. Nah, maka model dengan variabel independen ini dapat dikatakan lebih baik dalam hal mencocokkan data, sehingga model dapat dikatakan fit ketika variabel independen dimasukkan. Kita juga menganalisis dengan omnibus test yang didapatkan chi-square-nya itu sebesar 210,348. Tetapi jika dilihat pada DF sama dengan 3, signifikansinya itu 0,05, maka didapatkan chi-square-nya itu 7,1847. Karena chi-square hitungnya ini lebih dari chi-square table, maka dapat disimpulkan variabel independen memiliki pengaruh terhadap kemungkinan resiko serangan jantung 10 tahun mendatang, maka model dikatakan fit. Dari variable interpretation, didapatkan bahwa nilai Cox and Snell R-square sebesar 0,048, atau jika diinterpretasikan variabel independen yang kami gunakan akan mempengaruhi 4,8% variabel terhadap variabel dependen, dan 95,2% terhadap faktor lain dalam menentukan variabel dependen. Selanjutnya kita mengetes keakuratan dari model yang kita gunakan. Nah, pada classification table dilihat pada overall percentage-nya menggambarkan bahwa akurasi dari model yang kita buat itu sebesar 85%. Nah, pada Hosmer and Lamb's House test itu bisa dilihat bahwa signifikansinya itu sebesar 0,769, di mana lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa model yang kita gunakan itu akurat. Lalu ini ada hasil dari simulasinya bahwa semua variabel itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap potensi terjadinya serangan jantung karena signifikansi dari setiap variabelnya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ini pada faktor pertama, orang memiliki skala tekanan darah tinggi itu 1,666 kali lipat lebih berpotensi terkena serangan jantung. Nah, faktor yang kedua, orang dengan skor kebiasaan merokok tinggi 1,179 kali lipat lebih berpotensi terkena serangan jantung. Faktor yang ketiga, orang dengan skor gula darah yang tinggi 1,259 kali lipat berpotensi terkena serangan jantung. Jadi semua variabelnya itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap potensi serangan jantung. Nah, ini kita membandingkan hasil classification table dari yang sebelum variabel independen dimasukkan dan setelah variabel independen dimasukkan, overall percentage-nya tidak ada perbedaan yang signifikan, itu artinya model yang kita gunakan itu sudah cukup valid. Kemudian berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk faktor analisis dari 10 variabel direduksi menjadi 7 variabel dan dikelompokkan menjadi 3 faktor yang berpengaruh terhadap penyakit jantung, yaitu faktor tekanan darah, faktor kebiasaan merokok, dan faktor gula darah. Kemudian untuk logistic regression, didapatkan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap kemungkinan resiko serangan jantung 10 tahun mendatang dengan tingkat akurasi hasil prediksi model sebesar 85% dan model sudah akurat. Kemudian dapat disimpulkan kembali bahwa faktor tekanan darah, kebiasaan merokok, dan gula darah berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya serangan jantung 10 tahun ke depan. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.